besar 210 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Sandasan. Kali ini akan Sandasan bersama mantan aktivis dan mungkin sampai hari ini juga tetap menjadi aktivis. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dindaku ini mantan aktivis di Surabaya, pernah menjadi ketua Ikatan Masa Bangkalan ya Dinda ya. Periode berapa Dinda? Periode 2007-2008. 2007-2008 barusan berarti ya, nggak sampai 20 tahun sih. Artinya sisa-sisa keaktivisan itu masih banyak yang melekat di dalam jiwanya Dinda kan. Insya Allah. Oke Dinda, sekarang Dinda kebetulan informasinya yang saya tahu, tapi ini saya memastikan jadi anggota dewan dan ketua fraksi gitu. Ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Silakan perkenalkan Dinda. Apa namanya? Yang penting untuk dikenalkan siapa Dinda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khotib, kelahiran Bangkalan asli. Pendidikan S1 sama dengan kealiman sendiri, sekalipun saya nggak nututi pada periodisasinya. Di IAIN Sunan Ampel Surabaya sudah. Oke, beliau adalah anggota Dewan Kabupaten Bangkalan hari ini periode 2019 ya, 2024 nanti kebetulan menjadi ketua fraksi. Juga termasuk anggota Banggar Dinda ya? Iya betul. Komisinya di Komisi A Dinda ya? Komisi A Asobah. Komisi A, tapi juga masuk di anggota Banggar. Iya. Dinda sebagai aktivis mungkinnya punya sensitivitas yang sangat luar biasa terhadap keanehan atau sesuatu yang menyentuh terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi gitu. Sekarang kalau sudah ada di gedung dewan itu, melihat komposisi anggaran di Kabupaten Bangkalan ini, ada nggak yang mengusik sensitivitas keaktivisnya Dinda? Banyak tentunya. Banyak ya, agak dekat dengan mic-nya biar netizen mendengarkan suara Dinda yang seksi itu. Banyak tentunya. Banyak ya Dinda ya. Oh ya, kalau yang saya pahami APBD itu hanya dibagi dua Dinda sebetulnya, pendapatan dan belanja gitu ya. Di sisi pendapatan dan belanja sama-sama ada Dinda yang mengusik aktivitasnya Dinda. Iya. Di pendapatan juga. Di pendapatan tentunya pendapatan pemerintah baik khususnya pada sumber pendapatan asli daerah ya. PAD ya betul. PAD. Ada yang terusik juga di situ Dinda? Terusiknya karena kecil banget. Oh iya. Dinda, oke, kita bicara pendapatan dulu Dinda ya. Nanti ke belanja. Di pendapatan yang terusik Dinda itu karena kecil banget. Kecil banget itu kalau terusik, kalau memang potensinya memang kecil, mah ngapain untuk terusik Dinda? Sebetulnya kan yang menjadi sumber penerimaan daerah ini kan banyak tuh Pak. Jadi penerimaan daerah itu bisa dari PAD, bisa dari dana perimbangan, juga bisa dari pendapatan daerah yang sah. Nah, khusus untuk yang PAD ini sebetulnya banyak pendapatan kita, baik itu dari retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum. Ini yang dari proyeksi pendapatannya saat kita membahas tentang struktur APBD pada tahun yang akan datang, ini proyeksinya terlalu kecil bagi kami. Proyeksinya terlalu kecil? Ya, ketika dihadapkan terhadap potensi yang ada, yang real di lapangan sebetulnya. Suatu contoh ini sebetulnya sudah pernah diulas ya oleh salah satu teman kita, kalau nggak salah juga di Sanrasan ya. Oh, ya. Nor. Ya, Ahmad Nor, retribusi pasar. Ya, betul. Salah satunya itu sebetulnya. Termasuk dalam parkir dan seterusnya, termasuk juga pajak restoran. Pendapatan itu sebetulnya dibagi dua, pajak dan retribusi, kan gitu kan. Pajak itu juga dibagi banyak, ada pajak parkir, ada pajak restoran, ada pajak hiburan, ada pajak yang banyak-banyak lah. Yang Dinda terusik itu sebetulnya berapa sih angkanya yang proyeksian secara keseluruhan Dinda?
Untuk tahun 2000 berapa itu yang sekarang ya? 2021 apa 2020 itu Dinda? Untuk yang 20 ya? 20, karena yang 2021 belum. Ini Belum masih, dibahas. Masih Oktober, masih pertengahan Oktober. Berapa itu proyeksinya Dinda? Akumulasi Untuk PAD-nya? proyeksi pendapatan kita direncanakan sebesar 210 miliar. 210 miliar. 210 miliar. Dari semua potensi pajak dan distribusi Iya. hanya 210 miliar. Itu akan mengalami penurunan sebesar 50 miliar dikarenakan Covid. Dikarenakan COVID. Ya. Dina, kalau menghitung tentang masalah potensi, ada pajak reklame, ada pajak restoran, ada pajak hotel, gitu ya, ada pajak hiburan dan lain-lain banyak lah, Iya. pajak ya makan apa restoran. Dinda melihatnya dari proyeksi ini mestinya tidak segitu ya Dinda ya, mestinya ya. Mestinya kalau pemerintah daerah ini memang betul-betul Serius. serius dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Karena sebetulnya kan gini, ketika kita harus mengambil maka kita harus bisa memberikan. Ya, betul. Keberimbangan antara kita memberi dengan mengambil itu, take and give ini harus berimbang. Satu sisi pemerintah daerah memang harus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Satu contoh dalam hal retribusi pasar ya. Retribusi pasar. Ya. Jadi bedanya begini dah. Yang saya pahami mungkin ini diluruskan kalau Dinda, karena saya sudah lama gitu ya. Kalau retribusi itu pemerintah wajib seketika untuk memberikan pelayanan. Betul. Maka wajib retribusi, wajib punya membayar retribusi. Iya. Kalau pajak kan tidak, Dinda. Iya, pajak. Kalau pajak kan tidak. Pajak itu hanya kewajiban dari warga, wajib pajak untuk mengibarkan kepada masyarakat. Dari kedua-duanya ini, Dinda melihat pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan masih belum maksimal untuk memberikan pelayanan, Dinda ya. Iya, masih belum, Mas. Masih belum ya? Jadi maksud kami begini. Ketika pemerintah daerah menarik pajak restoran, paling tidak pemerintah daerah juga bisa mendukung terhadap infrastruktur apa yang dibutuhkan di restoran. Di restoran itu gitu ya. Paling tidak ada zona khusus seperti halnya yang ada di di sepanjang Brunei ini kan sudah menjadi di sepanjang Jalan Brunei ini. Ini kan sudah menjadi sentra kuliner sebenarnya. Kuliner ya Brunei. betul. Ketengan sampai Brunei ini sudah menjadi sentra kuliner, bahkan sampai sekarang terakhir ke Tanah Merah. Ke Tanah Merah ya betul. Bagaimana seharusnya pemerintah daerah ini juga proaktif menggagas sentra-sentra ini untuk layak dilihat, sehingga akhirnya ketika mereka pengunjung dari luar ini layak melihat kondisi dari infrastruktur jalan, juga dari persoalan kemacetan dan lain sebagainya. Tatanan ruangnya juga harus bagus. Akhirnya mereka juga tertarik untuk singgah, bukan hanya tertarik pada saat melihat. Nah sekarang yang kita lihat, ngelihat aja juga pakai apalagi mau bersinggah. Kan sementara hanya beberapa rumah makan yang memang kelihatannya infrastrukturnya bagus. Karena memang dari sisi modal investornya atau pemilik warungnya begitu. Wajib pajaknya istilahnya kalau bicara pajak ya, atau wajib retribusi. Tidak. Kalau urusan masalah bagaimana memoles sebuah pemandangan view di sebuah rumah makan atau restoran, itu sebetulnya ruang lingkup kewenangannya itu sebetulnya 80-90% ada di pemilik warung. Iya, betul. Relasi antara pemilik warung sebagai wajib pajak dengan pemerintah daerah adalah kewajiban pajak dan retribusinya ini. Dinda melihat apakah pemungutan pajak atau retribusi kepada restoran itu berjalan normal-normal saja atau ada keterusikan lagi nih? Kalau bagi saya sih kurang ini ya, kurang objektif lah dari sisi pajak yang dibayarkan. Ya, 10% ya kalau nggak salah ya. 10% perdanya ya. 10%. Artinya Dinda mungkin sudah ada data di situ tentang masalah proyeksi pendapatan dari pajak restoran gitu ya di sini. Kalau melihat dari aktivitas transaksi dari sekian banyak pajak restoran dan juga rumah makan di Bangkalan ini, logis dan masuk akal nggak di datanya Dinda gitu ya, ketika pemungutan itu hanya di segitu proyeksi pendapatannya? Lah urusan pajak ini kan sebetulnya Mas, urusan kesadaran dari
wajib pajak kan begitu. Makanya kan kenapa dibutuhkan proaktif dari pemerintah. Jadi maksud kami begini, pemerintah ini agar masyarakat yang pengusaha, notabene pengusaha ini antusias, antusias untuk membayar pajak, maka mereka pemerintah daerah harus hadir, ya kan, harus hadir terhadap kebutuhan para pengusaha rumah makan itu sendiri. Ya. Harus hadir dalam apa? Dalam hal memberikan pelayanan, dalam hal memberikan promosi dan sebagainya. Mungkin saja suatu contoh sebetulnya. Pemerintah daerah melalui Kominfo bisa mempublis beberapa pemilik warung, makanannya ini ada di titik koordinat ini, menunya ini dan ada sebagainya. apa ya, ada pusat informasi gitu ya, Iya, betul. menjadikan informasi untuk memandu orang bisa tidak susah untuk sampai ke tempatnya gitu. Dina, yang kita bicarakan sekarang itu adalah tentang masalah wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dan juga bagaimana pemungutan pajak itu, Dinda, ada rasa keterusikan nggak dalam jiwanya bahwa itu betul-betul masuk menjadi kas daerah seluruhnya, seutuhnya? Sanksi saya. Sanksi ya? Sanksi. Nah itu sebetulnya jiwa aktivisnya situ yang saya mau angkat. Karena gini, Dinda, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Kewajiban wajib pajak itu mempunyai kewajiban 10 juta. Hitungan dari kali 10 per transaksi. Iya. Itu justru hanya bisa saja membayar 7 juta. Atau bisa membayar 5 juta, 2 juta kepada petugas dan segala macam, bisa saja begitu, Dinda. Makanya rumus untuk mengetahui tentang masalah angka potensi, angka masalah gitu, angka masalah nilainya itu adalah potensi kali kebijakan sama dengan proyeksi. Potensi kali kebijakan sama dengan proyeksi. Semua saya punya warung, ini dah satu harinya saya transaksi 10 gitu ya. 10 ini 10 mineral ini yang wajib saya bayar pajak adalah 10%. Saya menjual ini 10.000, berarti 1.000. Iya. Nah, 10 transaksi dalam satu hari ini berarti daerah mempunyai hak untuk mendapatkan itu, yang harus dibayarkan oleh wajib pajak adalah 10.000. Rp1.000 dari 10.000. Iya, dari 10, kalau satu hari itu. Kalikan 12 satu bulan, kalikan 1 tahun. Betul. Nah, yang saya ingin pastikan, Dinda mempunyai rasa keterusikan bahwa itu tidak dilaksanakan secara semestinya. Iya, sebagaimana seharusnya gitu. Iya, ada semacam markdown lah. Kalau dalam istilah pendapatan kan markdown, Dinda. Dan itu juga masuk ke dalam rumpun korupsi juga. Iya. Jadi kan sebetulnya kebocoran itu kan. Ya, kebocoran betul. Ya. Jadi kebocoran itu kan atas sebab 2 hal toh. Yang pertama dari kesadaran wajib pajak, atau yang kedua dari pemungut pajak kan begitu. Ya. Atau memang ada kedua-duanya, kompromi. Iya, bisa jadi begitu. Begitu kan? Nah, cuman kan gini, yang pertama yang harus kita perbaiki, ya komitmen, betul kata Pak Aliman, itu adalah integritas ya. Integritas atau komitmen dari penyelenggara pemerintah daerah, termasuk saya sendiri sebetulnya sebagai satu kesatuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD kabupaten. Yang kedua, setelah kita memperbaiki diri sendiri dalam hal komitmen bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Artinya kalau tadi Pak Aliman ngomong bahwa terkait pendapatan itu, terkait pajak itu adalah kebijakan kali potensi kali kebijakan. Potensi kali kebijakan sama dengan proyeksi. Sama dengan proyeksi. Iya. Berarti kan kebijakan yang saya maknai di sini, yang kita maknai di sini, jangan hanya pada sisi imperatifnya saja, kewajibannya saja. Tapi juga kebijakan yang dimaksud dalam rumus ini perda, Dinda. Artinya cuma ini kena 10% ya 10% itu perda namanya. Iya. Jadi itu kan sifatnya imperatif, wajib. Ya, wajib. Ya kan? Jika kamu buka warung, maka kamu wajib. Kan begitu. Ini kan betul. sisi imperatifnya di situ, Pak. Ya. Dasarnya kan di situ. Lah, seharusnya ada sisi yang harus yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu kebijakan yang sifatnya adalah kreatif kan begitu. Agar apa? Agar nantinya wajib pajak ini secara sukarela dia membayar pajak tanpa harus markdown kan begitu. Oh gitu ya. Jadi dia laku 100 piring ya dia laporkan 100 piring begitu. Maksudnya kan begitu, Pak. Bukan justru laku 100 piring dia lapor 10 piring. Itu yang saya maksud begitu. Ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat
untuk sadar pajak ini harus dibarengi oleh komitmen dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap Ya. Gitu. Oke, dan itu sekarang masih menjadi persoalan dalam sisi pendapatan ya. Iya. Kenapa sekarang masih hanya 250 miliar? Iya. Dari seluruh potensi pendapatan termasuk ini yang 200 miliar ini termasuk BLUD. Iya BLUD ya, termasuk RSUD ya. Termasuk. 250 miliar. Dipahami sendiri, dipikirkan sendiri, disimpulkan sendiri, Bangkalan sekarang itu masih mau diturunkan lagi 50 miliar lagi karena Covid. Ya. Berarti tinggal dari angka itu kalau 50 miliar Ya, tinggal berapa? 200 ya nggak sampai 200 ya. Enggak, nyampe Nyampe juga. Oke. Tinggal hitung sendiri bagi teman-teman aktivis yang konsen terhadap kebijakan pemerintah atau APBD, silakan difokuskan tentang masalah ini. Gali potensinya, bener nggak dengan apa yang informasi yang disampaikan oleh anggota Banggar ini. Oke, Dinda, di urusan pendapatan sudah ya, Dinda ya. Di belanja, urusan di belanja APBD 2020 ini menurut Dinda masih ada yang terusik juga jiwa aktivisnya? Apalagi di belanja itu. Sempat kami tanyakan di Semarang Kota itu, berapa sih Pak proporsi belanja struktur APBD-nya di Kota Semarang? Beliau menjawab itu yaitu 30-70. 30 untuk belanja tidak langsung, 70 untuk belanja langsung. Ini kan terbalik. Ya berbalik dengan Bangkalan. Iya.